Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nani Mulyania, guru biologi pada SMA Negeri 1 Cikaka, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Semua makhluk hidup mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada hewan ditandai dari bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversibel atau tidak dapat kembali ke kondisi semula. Misalnya, seekor kupu-kupu dewasa gak akan bisa kembali menjadi kepompong. Sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Contohnya, pematangan sel-sel tubuh sehingga dapat bereproduksi. Menarik ya. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan gak jauh beda sama pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi pada seluruh bagian tubuhnya, diawali dari proses fertilisasi, yaitu proses terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma. Oh iya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase utama, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio, sedangkan fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Kita mulai dari fase embrionik dulu. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, pada tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Jadi, zigot akan melakukan pembelahan sel, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Eits, tapi ada beberapa tahapan yang harus zigot lewati. Apa saja tahapannya? Mari kita bahas. Yang pertama, tahap morula. Pada tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbei dan dinamakan morula. Nama itu diambil dari bahasa Latin loh, yaitu morum yang berarti arbei. Keren kan? Selanjutnya tahap blastula. Sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola berongga yang berisi cairan, dan kita kenal sebagai tahap blastula. Nah, rongga pada bagian tengah blastula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula disebut blastulasi. Tahap gastrula. Tahap gastrula ini bentuk lanjutan dari blastula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata. Lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh yang disebut gastrosol. Nah, proses ini kita sebut gastrulasi. Lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut blastopor. Oh iya, pada tahap ini embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian tahap organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Nah, ini merupakan ketiga lapisan gastrula, yaitu ada lapisan paling luar yang disebut ektoderm, kemudian lapisan tengah mesoderm, dan lapisan paling dalam yang disebut dengan endoderm. Lapisan ektoderm merupakan lapisan terluar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Kemudian lapisan mesoderm berada pada lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Yang ketiga, lapisan endoderm. Nah, lapisan ini adalah lapisan terdalam. Lapisan ini berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Nah, ini merupakan gambar
fase embrionik yang dimulai dari zigot, kemudian masuk ke tahap morula yang terjadi pembelahan sel-sel, setelah melewati morula, kemudian masuk ke tahap blastula. Di blastula cirinya terbentuk rongga blastosol, kemudian masuk ke fase gastrula. Dari fase gastrula kemudian masuk ke tahap organogenesis. Di fase gastrula terbentuk 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian fase organogenesis dari ketiga lapisan tadi, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, akan membentuk organ-organ tubuh. Fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus, bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu mereproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Salah satu contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau disebut juga holometabola. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi, pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. Hewan muda disebut nimfa, bukan larva ya. Contoh, hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna, apa ya? Kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Nah, jadi kupu-kupu dan belalang memiliki cara tumbuh yang berbeda ya. Sekarang, kamu sudah tahu kan bagaimana fase dan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Tidak terlalu sulit, bukan? By the way, kalian tahu nggak sih kalau kupu-kupu itu salah satu serangga yang malang hidupnya? Kenapa? Soalnya telur-telur, ulet-ulet, kepompong kupu-kupu. Kasian deh lu. Bercanda. Gimana nih penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Sudah cukup jelas kan? Jadi terdapat 2 fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu fase embrionik, yaitu tahap morula, blastula, gastrula, dan organogenesis, serta fase pasca embrionik, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.